Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi yang indah ini kembali lagi dari Bukit Sion. Kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, membaca merenungkan sebagai kekuatan kita dalam menjalani hidup ini. Untuk itu saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang bersemayam di atas kerajaan surga. Karena kasih-Mu kami ada sebagaimana ada pada saat ini. Karena penyertaan-Mu kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat, kekuatan baru, hari baru. Kami percaya bukan karena kekuatan kami, melainkan karena kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami mau disapa oleh kebenaran firman-Mu sebagai kekuatan kami. Tolong kami, kasihani kami, agar firman-Mu ini dapat kami pahami, dapat mengubahkan hati, pikiran, perkataan kami. Bapa di sorga, berbicaralah kepada kami semua, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Penyelamat hidup kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita pada pagi yang indah ini terambil dari 1 Raja-Raja ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. 1 Raja-Raja 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Salomo mendirikan bait suci. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel. Dalam bulan Siu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya, dan 20 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu, dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikannya kamar tambahan, sekeliling ruang besar dan ruang belakang, dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta, dan yang ketiga 7 hasta. Sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilobangi. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnya langit-langit. Rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada waktu itu sekeliling, pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian:
mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini. Jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku, dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Sedemikian jauh firman Tuhan yang kita bacakan, dengarkan. Yang dikatakan berbahagia kita yang masih dimampukan untuk membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada pagi yang indah ini yaitu memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik. Jika Bapak Ibu ada kesempatan untuk memberikan sesuatu kepada presiden, apa yang Bapak Ibu Saudara persiapkan untuk diberikan kepadanya? Apa yang Bapak Ibu Saudara persiapkan untuk diberikan kepadanya? Pasti Bapak Ibu akan memberikan sesuatu yang terbaik, yang layak diberikan bagi seorang kepala negara. Mengapa kita ingin memberikan yang terbaik kepada Bapak Presiden atau kepala negara? Karena dia adalah kepala negara, pemimpin negara, atau biasa disebut 01 negara. Dan dia layak untuk mendapatkan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, begitu juga dalam perikop kita ini. Kita melihat bahwa Salomo ingin mendirikan bait suci bagi Allah. Apa tujuan dari Salomo membangun bait Allah? Ada 3 tujuan. Yang pertama, bait suci adalah simbol otoritas keagamaan umat Israel. Bait suci adalah cara Allah untuk memusatkan penyembahan di Yerusalem. Tujuannya adalah untuk memastikan kepercayaan mereka benar dan generasi mendatang dipelihara dalam kebenaran. Kedua, bait suci adalah simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel. Bait suci menjaga umat Israel untuk fokus kepada 10 hukum Allah yang diletakkan dalam bait suci atau yang disebut ruang Maha Kudus. Kemudian yang ketiga, bait suci adalah tempat berdoa sebagai penyembahan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, Salomo ingin memberikan yang terbaik bagi Allah, sehingga ia membangun bait suci dengan memperhatikan kualitas, keindahan dan kesempurnaan dari bahan yang berkualitas terbaik. Tujuannya untuk menghormati Allah, karena Allah lah yang layak dipersembahkan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, selain tujuan itu, selain tujuan menghormati Allah dan untuk menarik orang menyembahnya, ini adalah hal yang luar biasa yang telah dikerjakan Salomo dalam memberikan yang terbaik bagi Allah. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Di tengah-tengah zaman yang cenderung menuntut kita menerima berkat materi dari Allah, kita belajar dari Salomo tentang memberi yang terbaik bagi Allah. Ini merupakan perbuatan yang melawan arus zaman dan seharusnya menjadi semangat bagi setiap kita orang percaya.
Pemberian yang terbaik dimulai dengan taat kepada firman-Nya, lalu kita mulai berkarya di dalam pekerjaan Allah. Kiranya Roh Kudus tetap menolong dan memampukan kita dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami bacakan, dengarkan, dan renungkan. Kami bersyukur untuk apa yang kami renungkan pada pagi yang indah ini. Kami percaya ya Tuhan, hanya Engkau dapat memampukan kami, menguatkan kami untuk memperlakukan firman kebenaran Tuhan ini. Tolong kami, kasihani kami. Tuntun kami agar kami terus memberikan yang terbaik kepadamu, agar kami dapat melihat bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup. Kami percaya semuanya itu ya Tuhan. Bapa di sorga, berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam pergumulan sakit penyakit. Tuhan datang sebagai dokter yang tidak kelihatan, menjamah sakit penyakit yang ia rasa sakit, sehingga melalui keluarga, melalui para medis, melalui obat-obatan, itu semua dapat memperoleh kesembuhan yang tentunya asalnya daripadamu. Tuhan, berikan kesabaran dalam proses pemulihan. Kiranya ya Tuhan, dalam proses pemulihan, jemaat Tuhan yang sakit dapat mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupannya. Berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang dalam pergumulan lainnya, entah itu karena ditinggal oleh orang yang ia sayang. Dalam kedukaan, Tuhan berkati, berikan penghiburan. Kami percaya Engkau terus bersama-sama dengan mereka dan sanggup mengubahkan duka cita menjadi sebuah sukacita. Peliharakan mereka selalu ya Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan, baik selaku orang tua, ayah, ibu, dan selaku anak, selaku pemuda-pemudi. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang terus tercurah dalam kehidupan kami semua. Sebagai orang tua dalam pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab, Tuhan berkati. Tuhan lindungi sertai berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Juga sebagai anak Tuhan dalam pendidikan, Tuhan berkati dalam tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Kiranya ya Tuhan, anak-anak sekolah minggumu dapat bertumbuh dewasa di dalam iman, pertumbuhan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa untuk para janda lansia sesama kami yang miskin, Tuhan berkati. Tuhan berikan kuat sehat, kekuatan dalam menjalani kehidupan ini, sehingga ya Tuhan dari dalamnya ia dapat terus memperoleh sukacita dan melihat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Bapa di sorga, berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami, terkhusus Tanah Toraja ini, para pemimpin-pemimpin tertinggi, Bapak Presiden, Gubernur, dan Bapak Bupati. Tuhan berkati dalam masing-masing keluarga mereka dalam pekerjaan mengabdi kepada negara tercinta kami ini. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan mereka semua, memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga dari dalamnya nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa untuk Tanah Toraja ini secara khusus. Kami percaya dalam setiap apa yang terjadi, itu semua karena kehendak-Mu. Bapa di sorga, berdoa untuk aktivitas kami yang akan kami jalankan hari ini. Kami percaya Roh Kudus Tuhan memampukan kami, menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk melanjutkan aktivitas kami. Dan inilah yang menjadi doa kami, ungkapan syukur kami.
sambut dan sempurnakan di dalam Kristus Yesus, itu Tuhan kami. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi yang indah ini. Dari Bukit Sion saya menyapa Bapak Ibu, Shalom dan selamat pagi, salam sehat, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.